pemuda Indonesia yang ada di Sabang sampai Merauke. Pendidikan adalah kunci meraih mimpi. Saatnya bergerak dan berani mewujudkannya. Rintangan tak lagi jadi hambatan, kekurangan tak lagi jadi soal. Semua kan terwujud saat kita berani berjuang dan berkorban. OSCP Beasiswa untuk Indonesia. Masa muda tak lagi menjadi suram. Semua harapan kian menjadi nyata. Kesahabatan kan terasa nyata. Pendidikan adalah kunci untuk menggapai asa. Rintangan tak lagi jadi hambatan, kekurangan tak lagi jadi soal. Semua kan terwujud saat kita berani berjuang dan berkorban. OSCP Beasiswa untuk Indonesia. Rintangan tak lagi jadi hambatan, kekurangan tak lagi jadi soal. Semua kan terwujud saat kita berani berjuang dan berkorban. OSCP Beasiswa untuk Indonesia. Ini adalah cerita semangat pemuda dari Heaven of Earth, bumi Nusantara yang luar biasa kaya akan ragam pesona alam, budaya, hingga bahasa yang indah. Kekayaan ini menjadi modal Indonesia untuk jadi negara maju. Perkenalkan, ini adalah Mikael, salah satu anak muda yang punya mimpi untuk mewujudkan hal tersebut. Aku Mikael, putra seorang anggota BRIMOB dari Nusa Tenggara Timur yang punya cita-cita menjadi seorang dokter. Bukan supaya kelihatan lebih keren aja, profesi ini adalah panggilan hidupku dari kecil. Dengan memberi pelayanan kesehatan, aku mampu membantu masyarakat dalam menjalani hidup dan fungsinya dengan maksimal. Nah, kalau ini Bintang, pemuda dari bumi Parahyangan, Jawa Barat. Sebagai anak muda yang cinta pada negerinya, aku juga punya semangat yang sama. Karena ini adalah pertarungan anak muda. Dari dulu, Indonesia maju karena para pemudanya. Yang bedain adalah medan perjuangannya. Menurutku, pendidikan yang merata dan bermutu tinggi adalah senjata pamungkasnya. Tapi emangnya anak muda udah pada sadar kalau pendidikan sepenting itu? Bukannya kalian cuma suka hal-hal yang menyenangkan? Menurutmu gimana, Resti? Kata siapa pendidikan tidak menyenangkan? Yang bikin gak menyenangkan kalau cuma jawab soal terus lulus. Menurutku, pendidikan gak sesempit itu. Aku berasal dari daerah perkebunan sawit Pasangkayu, kabupaten yang lumayan jauh dari ibu kota Mamuju. Walaupun pendidikan di daerahku masih banyak PR-nya, aku selalu bersemangat untuk jadi prajurit Indonesia Maju. Tidak akan ada bangsa yang maju kalau tidak didukung oleh pendidikan yang kuat. Inilah yang dilakukan oleh Media Group melalui Surya Edukasi Bangsa Foundation dengan menghadirkan Online Scholarship Competition. OSC adalah kompetisi beasiswa online pertama di Indonesia yang hadir untuk memberikan kemudahan kepada generasi muda bangsa agar bisa melanjutkan pendidikan hingga jenjang universitas. OSC hadir dengan menganut sistem online agar bisa diikuti oleh seluruh siswa di berbagai wilayah. Sejak tahun 2015, OSC telah menyelenggarakan program beasiswa yang berkolaborasi dengan total 40 universitas di Indonesia. Sebanyak 3.880 beasiswa S1 dan S2 senilai 372 miliar telah didistribusikan kepada putra-putri terbaik bangsa. Indonesia
perlu generasi penerus. Indonesia pasti punya banyak SDM yang unggul dan berdaya saing. Kita pasti bisa jadi negara maju dan berkontribusi untuk masyarakat global. Pendidikan menjadi salah satu kunci membangun negeri. Dengan membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri bangsa, OSC hadir dengan tulus untuk menjadi penggerak dalam dunia pendidikan. OSC akan menjadi wadah bagi jutaan pelajar di seluruh penjuru negeri untuk berkompetisi meraih beasiswa di sejumlah universitas terbaik di Indonesia. Menuju satu dekade beasiswa OSC, kontribusi ini harus terus dilanjutkan demi masa depan mereka, sang generasi penerus bangsa. Sekarang, saatnya Anda ambil bagian dalam menciptakan kesempatan mendukung pendidikan anak bangsa. OSC, Beasiswa untuk Indonesia. Hari ini adalah momen yang sangat istimewa, bukan sekedar seremoni, melainkan perayaan atas mimpi, kerja keras, harapan, dan masa depan. Sudah lebih dari 1 dekade, tepatnya 11 tahun, Online Scholarship Competition atau OSC hadir memberikan akses pendidikan yang lebih luas menjadi jembatan agar putra-putri di seluruh Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sebagai beasiswa online pertama di Indonesia, kolaborasi antara Surya Edukasi Bangsa Foundation dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia bisa menjadi ekosistem yang bisa menumbuhkan kualitas, karakter, kepemimpinan, dan juga pastinya generasi muda ke depan. Sebelum kita masuk ke momen apresiasi penerima beasiswa, kami undang ke atas panggung Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, Bapak Muhammad Mirdal Akid. Silakan Pak Mirdal untuk maju ke depan dan duduk di tempat yang telah disiapkan. Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin. Ya, Pak Mirdal, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Pak. Ini rasanya gimana? Semangat dan senang ya, sudah 11 tahun loh ini berjalan OSC. Iya, alhamdulillah, karena awalnya ini kan dari mimpi aja kan. Mimpi kecil 11 tahun yang lalu, melihat masalah pendidikan di negara kita, kayaknya kita perlu ada satu langkah ikut berkontribusi gitu. Karena banyaknya anak-anak yang putus sekolah. SD itu sekitar 24 jutaan. Sementara yang masuk perguruan tinggi cuma 500 ribuan waktu itu. Jadi putusnya di tengah jalan cukup banyak. Jadi Media Group kemudian melalui Medcom berpikir kita perlu juga ikut berkontribusi. Akhirnya tercetuslah ide bagaimana memberikan beasiswa, tapi anak-anak itu nggak perlu datang ke kampusnya untuk tes. Sehingga jadilah online scholarship competition ini. Dan alhamdulillah sekarang udah tahun ke-11 gitu. Iya ya, tanpa terasa Pak, sudah 11 tahun perjalanan yang panjang. Apa refleksi perjalanan untuk program ini yang sudah berjalan 11 tahun? Refleksinya luar biasa ya. Kita tidak menyangka animo juga cukup besar. Yang kedua, bahwa anak-anak di seluruh pelosok Indonesia itu ternyata potensinya luar biasa. Mereka cukup disiapkan infrastruktur kampus yang baik, mereka bisa berhasil. Ada anak dari pelosok, dari Sangiheta Laut, dari Ambon, dari Papua, dari Aceh, dan rata-rata IPK-nya 3,8. Tinggi-tinggi ya Pak? Cukup tinggi. Jadi saya lihat ini sedikit mencerminkan kita bisa berkontribusi di pemerataan pendidikan untuk anak-anak bangsa di seluruh Indonesia. Kalau nilai yang selama ini terus dijaga dan tidak boleh hilang Pak, selama 11 tahun perjalanan dari OSC ini apa? Satu, keadilan untuk pendidikan itu sendiri. Kita berusaha menjaga rasio yang menerima beasiswa itu cukup adil, harus bisa diterima oleh yang benar-benar menerima gitu, membutuhkan. Karena tujuannya adalah tadi itu, agar kemudian anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi dan demografi bisa mendapatkan pendidikan. Yang kedua, tujuan dari pendidikan itu sebenarnya, yaitu untuk memutus mata rantai ekosistem yang sudah terjadi di keluarga mereka gitu. Jadi banyak yang kemudian bisa mengangkat derajat dari keluarga-keluarga mereka sehingga ini bisa menghasilkan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena memang semua berawal dari pendidikan ya Pak? Betul. Semua berawal dari pendidikan, dan kalau begitu apa saja Pak tantangan yang sejauh ini dihadapi oleh OSC? Tantangannya adalah satu, tadi proses seleksi yang harus
tetap adil, kemudian keberpihakan terhadap afirmasi terhadap calon penerima. Yang ketiga, konsisten bekerja sama dengan kampus-kampus yang kita anggap kampusnya yang terbaik di Indonesia gitu. Pak Mirdal, di tahun ini OSC Awards 2025, apa sih keunggulan OSC dibandingkan dengan beasiswa-beasiswa lainnya? Kalau keunggulan beasiswa OSC ini adalah seperti yang saya jelaskan tadi, anak-anak di seluruh wilayah Indonesia selama masih ada jaringan internet bisa mengikuti tes di perguruan-perguruan tinggi favorit yang terdaftar di OSC. Sementara kalau beasiswa lain tesnya kan harus datang ke kampusnya. Iya. Nah kalau ini tidak perlu datang, nanti begitu lulus tes baru kemudian dipanggil ke kampusnya. Yang kedua keunggulannya OSC juga memberikan melalui Yayasan Surya Edukasi Bangsa bantuan living cost untuk anak-anak yang secara ekonomi tidak memiliki kurang beruntung gitu. Tapi berarti ini visioner ya Pak, karena kan orang kan biasa menggunakan teknologi dan biasa kan untuk pendaftaran online itu mungkin baru viral ketika COVID. Tapi ini sudah 11 tahun berjalan Pak Mirdal. Ide pertamanya seperti apa? Bagaimana bisa muncul itu? Ide pertamanya tadi diskusi teman-teman di Medcom, waktu itu masih metrotvnews.com pertama ya. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan, jadi masalah pendidikan itu udah banyak sekali gitu. Kita tidak pengen ikut menambah masalah baru, tapi justru bagaimana ikut berkontribusi, bagaimana agar anak-anak, jadi masalah anak-anak tuh pendidikannya dua yang putus sekolah. Satu demografi, yaitu di wilayah situ tidak ada kampus yang memungkinkan mereka untuk berprestasi. Yang kedua secara ekonomi, mereka tidak mempunyai biaya gitu. Nah, bagaimana memutus dua ini? Nah, kebanyakan kampus-kampus yang baik itu masih ada di Pulau Jawa dan Sumatera, yang grade-nya A. Sementara anak Indonesia itu Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana menjembatani itu? Nah, diskusi kecil itu kemudian kita usulkan untuk bagaimana supaya tesnya online saja. Kita tawarkan ke beberapa kampus, 5 kampus pertama terima kasih sudah mau percaya terhadap ide ini, dan akhirnya kita bisa menjalankan OSC ini, online scholarship beasiswa ini di pertama waktu itu. Dan akhirnya sekarang sudah tahun ke-11, kita udah membagikan kurang lebih 3.880 beasiswa. Wow, 3.800 ya Pak, yang semuanya bisa memutus mata rantai, bisa menempuh pendidikan yang lebih baik Pak. Terakhir, apa harapan Bapak untuk seluruh penerima beasiswa OSC ke depannya? 1, 20 tahun dari sekarang, anak-anak yang kuliah ini, yang berasal dari Sabang sampai Merauke, adalah calon pemimpin-pemimpin bangsa. Mereka akan ada di Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia Emas. Semoga program ini bisa memberikan kontribusi calon pemimpin-pemimpin baru di saat Indonesia 100 tahun nanti gitu. Kita harap jauh lebih baik dan membawa Indonesia, masyarakat Indonesia ke menjadi masa depannya lebih cerah gitu. Yang kedua, kita berharap ini menjadi sebuah gerakan, bukan monopoli Media Group, Medcom, maupun Yayasan Surya Edukasi Bangsa. Makin banyak yang meniru pola gerakan ini, makin banyak anak-anak kita yang bisa mendapatkan akses pendidikan. Jadi kalau seandainya ini bisa diikuti 3, 4, 5 lagi lembaga, kita bisa melihat banyak anak Indonesia yang mungkin bisa persentase tingkat perguruan tingginya lebih tinggi gitu. Karena ini balik lagi bukan soal persaingan tapi pemerataan ya Pak. Betul. Pendidikan untuk seluruh rakyat Indonesia. Betul. Terima kasih Pak Muhammad Mirdal Akif. Kita berikan tepuk tangan hadirin. Terima kasih Bapak, silakan kembali ke tempat. Pemirsa, beasiswa OSC bukan hanya tentang program pendanaan pendidikan, melainkan juga tentang proses yang panjang dan juga komitmen untuk bisa menghadirkan kesempatan bagi mereka yang siap berjuang dan juga pastinya memberi dampak. Dan di balik setiap program beasiswa pasti ada cerita bagaimana perjuangannya, bagaimana prosesnya dan juga perubahan yang pastinya dirasakan dari sebuah akses pendidikan yang pastinya mampu merubah nasib seseorang. Kita akan mendengar langsung cerita dari salah satu alumni penerima beasiswa OSC. Ada pemuda asal dari Pulau Lombok yang tumbuh dari keluarga yang sederhana dan saat ini sudah aktif berkarya di dunia kepenulisan. Langsung saja kita undang untuk naik ke atas panggung Tatas Bagustiandi, awardee OSC tahun 2019. Tatas, silakan naik ke atas panggung. Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin. Tatas, apa kabar, dari Lombok atau dari Jakarta ini sekarang? Dari Lombok. Dari Lombok. Tatas, gimana, bisa diceritain nggak pengalamannya selama ikut beasiswa OSC ini dari awal masuk ke terima perguruan tinggi hingga akhirnya lulus?
Ya, jadi ceritanya pada tahun 2019 saya bersekolah di SMA Negeri 3 Mataram. Pada waktu itu saya ketika SMP orang tua saya meminta saya pindah sekolah. Oke. Dari pelosok desa di Lombok Tengah, mungkin jaraknya sekitar 50 km untuk akses ke kota, untuk bersekolah SMP di Kota Mataram. Alasannya adalah agar saya bisa berkuliah di perguruan tinggi. Karena kakak saya sendiri lulusan di desa, di salah satu SMA di sana, agak kesulitan untuk diterima di beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Jadi pada waktu itu dengan mimpi ayah saya, mimpi ibu saya pindah jauh dari orang tua dari SMP. Dan ketika saya menerima informasi tentang beasiswa OSC pada saat kelas 3, itu merupakan angin segar bagi diri saya. Ini mungkin salah satu jalan dari gimana ayah saya meminta saya pindah ketika SMP, lalu bertemu dengan OSC di kelas 3 SMA. Ketika itu saya mendaftar dan alhamdulillah lulus melalui beberapa seleksi online, berkas, sampai pada akhirnya saya wawancara secara offline ke Jakarta sendirian, ke Balai Kartini, juga bertemu dengan Pak Mirdal pada waktu itu, dan akhirnya lulus di Universitas Islam Malang, dan alhamdulillah 2023 kemarin lulus di Fakultas Teknik dengan IPK 3,78, alhamdulillah. IPK 3,78, luar biasa, pinter loh Tatas ini. Kalau sekarang Tatas tapi kegiatannya apa? Tadi katanya aktif di dunia kepenulisan ya? Iya, alhamdulillah sekarang saya telah memiliki 8 buku yang telah terbit, 2 diantaranya telah masuk Gramedia, dan alhamdulillah saya juga terus ketika beberapa followers minta saran tentang beasiswa, saya terus merekomendasikan OSC sebagai beasiswa utamanya. Dan sekarang alhamdulillah saya telah mengisi di beberapa kampus, memiliki dan bertemu dengan banyak alumni OSC lainnya. Kalau tercatat saya sudah hampir di 30 provinsi mengisi acara. Hampir di 30 provinsi, 8 buku sudah diterbitkan. Berarti gimana nih rasanya, kesannya? Apakah susah untuk masuk beasiswa OSC dan sampai akhirnya dipersulit atau enggak sih? Sungguh ini aksesnya sangat mudah. Pada waktu itu saya mulai dari pendaftaran, tes online-nya, lalu berkas sampai alur ketika wawancara di sini, itu semuanya sangat mudah diakses, sangat mudah dipahami alur-alurnya. Dan ketika pun proses pendaftaran ulang di kampus juga sangat mudah, dipermudah semuanya. Jadi saya rasa OSC sangat cocok bagi kami, anak-anak muda yang pengen dan ingin memiliki akses yang sama seperti teman-teman yang di kota-kota besar, ingin tumbuh lebih berkembang, lebih pesat lagi. Dan Tata sendiri membuktikan bahwasanya orang yang tinggal di pelosok desa dari kecil berkembang, dia yang punya mimpi besar, pasti memiliki momentum, memiliki akses. Dan ketika itu diberikan kepada mereka, mereka bisa membuktikan bahwa mereka punya layak mendapatkan itu dan mereka bisa menjadi orang yang hebat dan bisa membanggakan orang tua dan daerahnya. Ya, semua berawal dari mimpi ya Tatas. Ya. Gak pernah terbayangkan mungkin ya 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu bisa seperti saat ini. Ya. Bisa menerbitkan begitu banyak buku dan pasti bisa berprestasi karena beasiswa yang sudah diberikan. Terima kasih Tatas Bagustiandi, awardee OSC tahun 2019. Dipersilakan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin, kita akan sama-sama menyaksikan ada video penerima beasiswa OSC 2025 yang menjadi perwakilan para awardee putra-putri terbaik Indonesia yang terpilih melalui proses seleksi yang ketat dan kini sudah siap untuk memulai perjalanan akademik. Di tengah hamparan ladang dan kerja keras petani, di Kabupaten Sumba Timur NTT, lahir seorang anak dengan mimpi besar, Dewi Kahitemba. Dewi tumbuh dari keluarga petani yang sederhana. Sejak kecil ia belajar hidup ketekunan dan kesabaran. Setiap hari, Dewi berjalan kaki sejauh 3 km menuju sekolahnya, SMA Kristen Pandega Jaya. Panas, lelah, dan jarak tak pernah menjadi alasan untuk berhenti. Baginya, sekolah adalah harapan. Tahun 2025, langkah panjangnya menemukan jalan. Dewi Kahitemba terpilih sebagai penerima beasiswa OSC Award dan akan melangkah ke Fakultas Kedokteran. Dari ladang di Sumba Timur, Dewi Kahitemba
akan melangkah membawa harapan besar untuk Indonesia. Dari Sumba Timur, kita ke Kabupaten Pidi Aceh. Di sana lahir seorang pelajar yang pantang menyerah di tengah keterbatasan ekonomi. Sosoknya tak pernah membatasi cita-citanya. Naila Hasinatun Huswa. Naila tumbuh dari keluarga sederhana. Sehari-hari orang tua Naila menggantungkan hidup dari berjualan kue. Sebagai pelajar SMA Sukma Bangsa, ia dikenal tekun belajar. Tahun 2025, Naila Hasinatun Huswa terpilih sebagai penerima beasiswa OSC Award untuk Fakultas Farmasi. Bagi Naila, beasiswa yang ia raih bukan sekedar bantuan pendidikan, melainkan bukti bahwa mimpi anak penjual kue dari Pidi Aceh bisa terbang setinggi apapun. Baik, langsung saja kami undang dua penerima beasiswa OSC Awards 2025 Wajah Putra Putri Harapan Bangsa. Ada Naila Hasinatun Husna dan juga Dewi Kahitemba untuk naik ke atas panggung. Silakan Naila dan juga Dewi. Jauh-jauh ya dari Sumba dan juga Aceh, silakan duduk. Oke, Naila tadi dari Aceh, kemudian juga Dewi dari Sumba Timur. Kalian sama-sama tumbuh dari keluarga sederhana. Apa arti beasiswa ini bagi kalian? Mungkin boleh Naila terlebih dahulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Beasiswa ini sangat berarti bagi saya karena saya bisa membanggakan orang tua dan meringankan beban orang tua saya. Dan saya ingin menunjukkan kepada dunia kalau saya tuh bisa walaupun dari daerah gitu. Naila akhirnya Fakultas Farmasi ya? Iya. Kenapa mau Fakultas Farmasi? Karena farmasi itu sangat populer sekarang, dan saya juga sangat suka dengan kimia, makanya saya memilih fakultas itu. Oke, terus sekarang kita ke calon dokter. Ada Dewi. Dewi, bisa diceritain apa sih makna dari beasiswa OSC ini untuk kamu? Baik, terima kasih. Jadi menurut saya kenapa OSC sangat berarti karena dengan beasiswa OSC ini bisa membantu saya untuk bisa mencapai cita-cita saya dan juga bisa meringankan beban orang tua saya karena orang tua saya petani, tetapi itu tidak menjadi penghalang untuk saya terus melangkah. Tetapi itu menjadi motivasi saya untuk saya bisa terus melangkah. Dan saya berusaha untuk mencari beasiswa. Dan menurut saya beasiswa OSC sangat-sangat membantu saya untuk bisa mencapai cita-cita saya. Dengan sudah diterimanya kalian saat ini di perguruan tinggi, saat ini sudah mulai masuk atau di tahun ajaran baru? Tahun ajaran baru. Artinya kan sudah satu langkah lebih dekat mencapai mimpi. Apa plan kalian ke depan supaya nanti bisa benar-benar terjadi nih? Farmasi kan juga 5 tahun ya, sepertinya kuliah, dokter juga lebih panjang. Apa plan kalian supaya nanti benar-benar bisa menjadi apoteker dan juga dokter yang pasti bisa membanggakan Indonesia ke depannya? Plan saya ke depannya, saya ingin terus belajar tentang farmasi ini, dan saya ingin mengikuti berbagai kegiatan yang berhubungan dengan farmasi agar sejalan dengan cita-cita saya. Saya juga akan terus berusaha untuk belajar dan belajar gitu. Oke, silakan Dewi. Kalau dari saya, plan saya ke depannya yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan saya lagi dan juga saya mau menggunakan waktu ke depannya juga untuk bisa mengikuti volunteer atau pengabdian masyarakat sehingga bisa melihat lagi lebih dalam lagi masalah-masalah kesehatan apa saja yang terjadi di masyarakat. Luar biasa, kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin. Kita sama-sama lihat ya 5 tahun, 7 tahun ke depan, calon apoteker, calon dokter, bagaimana nanti bisa berkontribusi untuk Indonesia. Dan Bapak Ibu hadirin, saatnya kita akan sama-sama melihat grafis menerima dari beasiswa OSC 2025 berikut ini. Dari cerita yang dibagikan, lahir kesempatan yang nyata. Kesempatan untuk terus belajar, tumbuh dan melangkah lebih jauh. Dan pemirsa, inilah para penerima beasiswa OSC tahun 2025, para putra-putri terbaik Indonesia.
Ya, di balik nama-namanya tadi tampil di layar, tentunya ada banyak cerita yang menentukan para penerima beasiswa ini, dan untuk selengkapnya dapat Anda akses melalui situs osc.medcom.id. Dan sebagai bentuk apresiasi terhadap para penerima beasiswa dalam mendukung akses pendidikan bagi generasi muda Indonesia, selanjutnya kami akan mengundang kembali Bapak Muhammad Mirdal Akip, Ketua Surya Edukasi Bangsa Foundation, dan juga kami undang Bapak Budianto selaku Direktur Medcom untuk berkenan naik ke atas panggung untuk menyerahkan beasiswa secara simbolis kepada dua perwakilan penerima beasiswa OSC 2025. Selamat ya. Selamat. Baik, dipersilahkan. Pak Mirdal nanti akan menyerahkan kepada salah satu awardee, yaitu Naila. Kemudian Pak Budianto akan menyerahkan kepada Dewi. Kita mulai dari Pak Mirdal dulu ya. Mungkin salah satu usher-nya bisa di sebelah sini, ya. Universitas apa? Muhammadiyah Surakarta. Wah, ke Solo nih, Surakarta. Kita berikan aplaus. Sangat ya. Ini buktinya nih, salah satu. Ada penyerahan plakat dan juga mock-up. Ini bukti komitmen dari OSC 2025 untuk mencerdaskan putra-putri Indonesia. Selanjutnya, Bapak Budianto menyerahkan kepada Dewi sama plakat dan juga mock-up. Selamat ya. Sukses. Kita berikan aplaus Bapak Ibu hadirin. Sekaligus terima lagi. Ya. Ya, selanjutnya kami berikan waktu untuk sesi foto bersama terlebih dahulu. Bapak Budianto dan juga Pak Mirdal mau untuk mengapit Naila dan juga Dewi. Dipersilakan untuk mengambil gambar. Baik. Oke. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Mirdal Akip dan juga Bapak Budianto. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Tapi untuk Naila dan juga Dewi, dipersilakan untuk tetap berada di tempat ya. Kita sama-sama akan berdiri. Kita nggak akan duduk lagi sekarang. Mungkin untuk plakatnya bisa ditaruh di kursi masing-masing. Ya, kita akan kembali berbincang lagi. Karena tadi kan kita sudah sama-sama melihat ya, Naila dan juga Dewi sama-sama menerima secara simbolis beasiswa dari OSC 2025. Gimana rasanya? Mungkin dari Naila dulu. Terima kasih banyak untuk OSC. Saya sangat senang karena saya tidak menyangka bisa sampai sejauh ini. Karena sejak saya mendaftar, saya sangat banyak mendapat kendala. Apalagi kan di Aceh sedang musibah, jadi susah sekali mendapat akses untuk mengupload berkas. Jadi saya sangat bangga bisa keterima di beasiswa ini. Baik, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Naila, luar biasa di tengah musibah. Bagaimana komitmennya, bagaimana mimpinya ini terus disuarakan ya. Selanjutnya Dewi, silakan gimana rasanya tadi sudah mendapatkan award secara simbolis? Pertama, itu tidak menyangka karena bisa sampai di titik ini. Dan juga awalnya ketika saya awal mendaftar itu masih mempunyai banyak keraguan karena nanti akan bersaing dengan banyak orang. Dan di situ sempat punya keraguan, tetapi itu saya tidak berhenti di titik itu saja, tetapi saya terus berusaha, saya terus belajar agar bisa menyelesaikan setiap tes. Dan untuk hasilnya saya melihat sesuai dengan hasil usaha saya. Jika usaha saya besar, maka hasilnya juga akan sesuai dengan usaha saya. Dan di situ saya berusaha untuk bisa mendapatkan beasiswa ini sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan saya, dan saya tidak menyangka bisa di titik ini. Saya tidak menyangka kalau akan sampai di sini, saya bisa berdiri di sini. Itu semua bukan karena saya, tetapi itu semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih. Naila, Dewi, kepada siapa kalian mau memberikan penghargaan ini pertama kali? Siapa yang paling berjasa dalam kehidupan Naila dan juga Dewi sampai akhirnya punya cita-cita sebesar ini? Naila dulu. Saya ingin menunjukkan ini kepada orang tua saya, khususnya untuk mama saya, karena mama saya sudah mendukung saya sejak pertama saya mendaftar sebagai calon beasiswa ini. Oke, Dewi, silakan. Kalau dari saya mempersembahkan beasiswa saya ini untuk
untuk kedua orang tua saya. Gimana rasanya ketika pertama kali mendengar kalau misalnya Naila ini berhasil mendapatkan beasiswa pendidikan? Senang, terharu, tapi saya sedih. Kenapa Ibu? Jauh dari anak saya sangat senang, sangat terharu. Itulah saya sangat sedih tapi. Ibu gimana ketika pertama kali tahu Naila ini kan mau jadi apoteker ya, mau masuk farmasi, kemudian tapi kan ada keterbatasan misalnya dana pendidikan dan akhirnya melihat perjuangan Naila daftar melalui beasiswa OSC ini. Sudah senang sekali saya, harapan dan cita-citanya tercapai. Itu sangat senang saya, sangat terharu. Nggak habis kata-kata, nggak bisa saya bilang dengan kata-kata. Kemudian Bapak ketika Dewi memberitahu pada Bapak berhasil diterima menjadi dokter, bisa diceritakan Pak gimana rasanya? Kita rasa senang, kita rasa berbahagia juga karena memang keterbatasan juga orang tua ya, mungkin ada pertolongan dari Tuhan itu akan merasakan senangnya kita sebagai orang tua ya. Rasa bangga ya Pak? Ya rasa bangga juga karena ada seandainya lolos juga di situ, kita merasa bangga juga dari orang tua. Terakhir Bapak Ibu ada yang mau disampaikan pada Naila? Ya Muna baik-baik di sini ya, jaga diri. Tapi apalagi nanti mama jauh dari anak, jauh dari mama, jaga diri baik-baik nak ya. Bapak silakan kepada Dewi. Ada yang ingin disampaikan pada Dewi? Ya. Ada yang ingin disampaikan kepada Dewi? Ya. Itu juga hanya yang saya sampaikan, kita betul-betul karena Tuhan sudah tertolong, jadi untuk memberikan jalan, jadi kita harus bertekun untuk belajar bagaimanapun juga supaya kita berhasil sampai penyelesaian itu. Hanya titipan pesannya dari orang tuanya, dari Dewi. Kita harapkan Naila dan Dewi benar-benar bisa sukses. Ini satu langkah lebih dekat untuk mencapai mimpi. Doa kami selalu menyertai. Selamat sekali lagi Naila Dewi, Bapak Ibu, kita berikan aplaus. Bapak Ibu hadirin semuanya. Dipersilakan semuanya untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu, Naila Dewi, silakan. Dan hadirin, kita sudah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih atas atensinya dan juga perhatian serta dukungan kepada beasiswa OSC sebagai upaya bersama membuka akses pendidikan bagi seluruh generasi muda Indonesia. Terima kasih kepada 18 kampus mitra beasiswa OSC 2025. Di antaranya Universitas Trisakti, Institut Teknologi Nasional Bandung, Universitas Ciputra Makassar, Universitas Ciputra Surabaya, Universitas Esa Unggul, Universitas Fajar, Universitas Gajayana, Universitas Islam Malang, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Universitas Kristen Maranatha, Universitas Mercu Buana, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Multimedia Nusantara, Universitas Muslim Indonesia, kemudian Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Universitas Pembangunan Jaya, dan terakhir Universitas Bina Dharma. Kami juga berterima kasih kepada PT John Lynn Agro Raya Tbk dan juga berterima kasih kepada PIK 2, Member of Agung Sedayu dan Salin Group, dan seluruh media partner yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga seluruh cerita, perjuangan, dan juga harapan yang hadir dapat terus mengalir, pastinya untuk satu, menciptakan pendidikan yang inklusif dan juga merata bagi seluruh putra-putri Indonesia. Saya Valerie Budianto pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.